Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum wa husikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tattaqun. Yaqulullah rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dalam nasihatnya tentang besarnya dosa meninggalkan salat dengan sengaja. La dzamba indallahi azza wa jalla ba'da syirki a'zamu min syai'ain. Tidaklah ada dosa yang paling besar di sisi Allah setelah dosa syirik. Dari dua hal. Jadi ada dua hal yang merupakan bagian dari dosa besar setelah dosa besar syirik. Ahaduhuma, satu di antara keduanya adalah ta'ammudu tarki salati fardhin hatta yakhruja waktuha. Dosa yang paling besar setelah syirik, sebagaimana nasihatnya Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, ada dua. Yang pertama adalah dengan sengaja meninggalkan sholat fardu dan beranggapan bahwa meninggalkan sholat fardu tidak mengapa. Hatta yakhruja waktuha, sehingga waktunya habis. Maka ini merupakan perkara pertama yang merupakan bagian dari dosa besar setelah syirik. Al-thani, yang kedua, qatlu mu'minin au mu'minatin amdan bighairi haqqin. Membunuh seorang mukmin laki-laki maupun seorang mukminah dengan sengaja, tanpa hak. Bukan karena membunuh seorang laki-laki atau wanita karena dia harus dikisos, dibunuh lantaran telah membunuh saudaranya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Oleh karenanya mari kita jaga kefarduan pertama dalam Islam yang Allah fardukan adalah sholat. Dan ibadah sholat ini merupakan amalan yang pertama seorang hamba dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Hisab yang pertama seorang hamba setelah dibangkitkan dari alam kubur, setelah dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, tempat yang sangat luas yang tidak berbatas, adalah sholatnya. Seorang mukmin akan menjaga sholat fardunya 5 waktu, akan dijaga, ditunaikan, ditegakkan dengan berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai persiapan nanti ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahsyar. Maka benar yang dinasihatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala bahwa ada 2 dosa besar setelah syirik. Yang pertama, meninggalkan sholat fardu dengan sengaja sampai waktunya habis tanpa ada beban, seakan-akan tidak mengapa. Yang kedua, membunuh saudaranya, seorang mukmin maupun seorang mukminah tanpa hak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab Mukhtasaru Minhajil Qasidin halaman 30. Mata ra'aita qalbaka la yahduru fis salati. Nasihatnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkaitan dengan ketidakkhusyuan di dalam salat. Mata ra'aita qalbaka la yahduru fis salati fa'lam anna sababahu lahul imani. Ketika kamu melihat hatimu tidak hadir di dalam salatmu, kapan kita saat memperhatikan hati kita di dalam salat, kemudian hati kita tidak hadir dan tidak menyadari bahwa kita sedang salat, beribadah, jasmani kita menghadap kiblat, kemudian hati kita berpaling dari yang mempunyai kiblat, hatinya tidak hadir, tidak khusyuk. Fa'lam, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, maka ketahuilah anna sababahu, bahwa sesungguhnya sebabnya hati yang susah hadir di dalam salatnya, hati yang susah khusyuk di dalam salatnya ketika beribadah kepada Allah, hanya jasmaninya saja yang menghadap kiblat tapi hatinya tidak menghadap Allah yang punya kiblat. Fa'lam anna sababahu dha'ful iman, ketahuilah bahwa sesungguhnya sebab yang paling utama adalah lemahnya iman di dalam kalbu. Lebih lanjut nasihat beliau, fajtahid fi taqwiyatihi, maka bersungguh-sungguhlah untuk memperkuat iman. Satu di antara memperkuat iman, tambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Taqwiyatul imani fil qalbi adalah dengan tilawatul Quran. Membaca Al-Quran, difahami maknanya. Setelah faham maknanya, diamalkan. Setelah diamalkan, didakwakan. Atau al-istimah, wastami'u lahu.
mendengarkan tilawah Al-Quran, tartilul Quran yang dibaca oleh saudara kita juga satu di antara keutamaannya menambah iman kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Termasuk duduk di majelis ilmu, berzikir. Setiap ketaatan yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka ketaatan itu juga akan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Maka jangan sampai kita sebagai hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat iman kita turun tapi kita tidak merasakan. Ketika ada seorang muslim yang imannya turun tapi tidak merasakan, maka tidak akan ada kiat-kiat untuk menguatkan iman di dalam kalbunya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.